Pemirsa, Siang kita awali dengan informasi hujan dengan intensitas tinggi di Jakarta pada Selasa malam hingga hari ini menyebabkan sejumlah wilayah Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Jalan Raya Grogol, tepatnya di Jalan Satria Raya Jakarta Barat. Di ruas Jalan Satria Raya Jakarta Barat, ketinggian air sekitar 15 hingga 30 cm. Banjir menyebabkan lalu lintas tersendat dan hanya bisa dilalui kendaraan satu persatu. Selain Jalan Raya Satria, banjir juga berdampak ke pemukiman warga di Jalan Satria RW 4 Kelurahan Jelambar dengan ketinggian air di permukiman warga sekitar 20 hingga 40 cm. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Jabodetabek sejak tadi malam membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satunya di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur dengan ketinggian air hingga 70 cm. Hujan yang mengguyur area Jabodetabek sejak kemarin malam mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Jakarta. Salah satunya adalah di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, di mana banjir setinggi 70 cm terjadi di RT 11, RW 5, dan RT 13, RW 4. Berdasarkan penuturan warga, banjir diakibatkan luapan Kali Ciliwung. Air mulai naik sejak pukul 6 sore Selasa lalu dan belum surut hingga dengan saat ini. Hingga kini warga belum bisa dievakuasi karena warga memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing. Ketinggian air sekarang 50 cm, masih dalam tahap siaga 3 di sini, di lokasi ini ya, siaga 3. Nanti kita Solo Garut di sini. Nanti kalau misalkan ada tiba-tiba ada air meluap datang, kita lakukan evakuasi. Tapi untuk sekarang dari warga memilih untuk tetap bertahan di rumah masih tetap untuk bertahan di kediaman masing-masing, karena kalau masih air semakin berkurang, untuk membersihkan itu semakin cepat gitu kan. Kalau ketinggalan untuk membersihkan airnya, lumpurnya. Saya biar Bapak pemerintah biar bisa kali dilaksanakan secepatnya di tanggulnya, dipercepat agar kita tidak kebanjiran lagi. Nah, udah gitu, saya minta bantuan pemerintah buat orang-orang yang di pinggir kali kan lebih rawan banjirnya. Minta tolong dibantu lebih cepat karena ada lansia, ada yang sakit juga lansianya udah kembang balik. Nah, banyak balitanya, banyak anak-anak. Tolong diperbantu, dipercepat sama pemerintah buat pengobatannya dan sama bahan pangannya. Maka saya begitu. Ini kalau banjirnya ini sudah dari pukul berapa, Ibu, dari setinggi apa dari kemarin? Pukul 6 dia sudah datang, tapi ketinggian sih masih rendah. Nah, ke siaga 3. Nah, kedua jam 2 malam dia datang lagi, ketinggian ada sekitar 100 kurang dah, 75-an. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai surut. Pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini banjir di Kebon Pala, Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di sana. Baik, selamat siang Amrina, bagaimana situasi terkini di banjir Kebon Pala? Silakan. Iya, Nata dan juga pemirsa, untuk saat ini situasi banjir di area Kebon Pala sudah perlahan-lahan surut ataupun juga air sudah surut dibandingkan tadi pagi. Ini tempat saya berdiri sekarang, tadi pagi ketinggian airnya mencapai 20 cm, sekarang sudah tidak ada genangan air. Nah, di belakang kami ini adalah air ataupun juga genangan air yang masih ada di sini. Juru kamera kami Irian Syah Wahyudi akan memperlihatkan kepada Nata dan juga pemirsa bagaimana sekarang situasi di area terdampak banjir di area Kebon Pala. Untuk apabila kita lihat di area meteran air ini yang terlihat di area tiang listrik begitu, sekarang ada di angka sekitar 25 cm. Ini jauh lebih surut ataupun juga jauh lebih rendah dibandingkan sekitar 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu ini ada di angka sekitar 50 cm dan sekitar 1,5 hingga 2 jam tadi hampir mencapai 75 cm. Artinya dalam kurun waktu kurang lebih 1 hingga 2 jam untuk genangan banjir di sini
sini sudah surut hingga mencapai 30 hingga 40 cm begitu. Namun memang masih bisa dilihat untuk genangan air masih terlihat di sejumlah ruas jalan, lalu juga rumah-rumah warga ini masih terdampak banjir begitu. Dan kalau misalnya tadi kami mulai melihat aktivitas warga di sini, Nata dan juga pemirsa, untuk pihak PPSU dan juga warga, karena melihat situasi di area ini, area RT 11 RW 5 dan juga RT 13 RW 4 yang terdampak banjir yang perlahan-lahan airnya surut, mereka perlahan-lahan juga mulai melakukan pembersihan dengan melakukan menyapu-nyapu lumpur, lalu juga membersihkan sejumlah area-area rumah yang terkena lumpur, dibersihkan menggunakan air banjir di sini sehingga tidak licin begitu. Karena kalau tadi kami juga sempat melihat usai airnya ini surut, maka yang tersisa di area jalan ini adalah lumpur-lumpur yang cukup licin apabila dilewati, sehingga baik dari warga, petugas PPSU ini mereka bekerja sama untuk membersihkan lumpur dengan cara mengguyur area jalan yang tergenang lumpur menggunakan air banjir yang ada di sini, sehingga tempat saya berdiri sekarang yang mana tadi penuh dengan lumpur sekarang sudah cukup bersih dikarenakan sudah dibersihkan oleh Ketua RT lalu juga oleh pihak PPSU. Nah, Nata dan juga pemirsa, untuk banjir di area Kebon Pala ini menggenangi 3 RT, yakni RT 11 RW 5, RT 13 RW 4, dan juga RT 6 RW 5. Ada 3 RT yang terdampak akibat dari banjir ini yang memang untuk sekarang situasinya jauh lebih baik dibandingkan ketika pagi hari tadi. Untuk banjir disampaikan oleh warga bahwa air mulai naik sekira pada pukul 6 sore kemarin begitu, di mana untuk di area Kebon Pala ini merupakan salah satu area langganan banjir akibat luapan dari Kali Ciliwung. Jadi area ini dekat sekali dengan Kali Ciliwung, yang mana apabila di area Bogor ini hujan deras, maka akan ada kiriman air dari Bogor yang menuju ke Kali Ciliwung, dan air di Kali Ciliwung yang meluap mengakibatkan area ini RT 13 RW 4, RT 11 RW 5 dan juga RT 10 ini mengalami banjir yang untuk hari ini tadi mencapai sekitar 20 hingga 70 cm. Namun untuk sekarang sudah perlahan-lahan surut, dan untuk di titik ini yang kami melaporkan, untuk yang paling tinggi ada di ketinggian 25 cm. Jadi airnya sudah surut sekitar 30 cm dalam jangka waktu 1 jam hingga 2 jam. Tentunya kita berharap agar situasi di sini semakin membaik begitu, dan tadi disampaikan juga oleh warga apabila tidak ada air kiriman lagi di Kali Ciliwung dan hujan juga tidak ada hujan yang deras, maka kemungkinan nanti sore untuk air di sini ataupun juga banjir di sini sudah surut secara total dan warga sudah bisa melakukan bersih-bersih. Dan juga tentunya kita berharap agar pihak pemerintah memperhatikan warga di Kebon Pala yang menjadi warga terdampak banjir hampir tiap tahunnya. Nata. Ya, Amrina, mengingat saat ini situasi cuaca masih sedang kerap turun hujan, terutama di Jakarta langit sedang kembali mendung. Ini apabila adanya banjir susulan, kemanakah warga akan melakukan evakuasi? Iya, Nata. Tadi disampaikan oleh warga di sini terkait dengan apakah mereka evakuasi atau tidak. Ini tergantung dengan bagaimana ketinggian air ataupun juga ketinggian banjir di sini. Untuk hari ini paling parah tadi ketinggian banjirnya adalah 75 cm yang ada di level siaga 3. Menurut warga sekitar yang terdampak untuk level siaga 3 ini masih aman bagi mereka untuk melakukan aktivitas dikarenakan dalam ketinggian 70 cm air tidak begitu mengganggu aktivitas mereka. Misalnya untuk listrik juga masih menyala, lalu juga untuk air juga masih mengalir dengan baik di sini, sehingga apabila levelnya masih siaga 3, warga memutuskan untuk tidak melakukan evakuasi dan masih bertahan di rumah masing-masing karena aktivitas masih bisa dilakukan meskipun tentunya masih ada kesulitan. Misalnya untuk melewati jalan ini memang cukup sulit karena untuk kontur tanah di sini memang ada yang berlubang, lalu juga semakin mendekati Kali Ciliwung ini
semakin dalam begitu, sehingga tentunya ada kesulitan bagi warga untuk melakukan aktivitas membeli makanan. Namun untuk aktivitas lain masih bisa dilakukan oleh warga, sehingga apabila ketinggian airnya masih di level siaga 3, warga masih bertahan di rumah masing-masing. Namun tadi disampaikan sempat memang akhir tahun 2024 kemarin di bulan Desember ketinggian airnya mencapai 2 meter atau hampir siaga 1 begitu, dan dari warga menyampaikan apabila ketinggian airnya memang sudah sampai berdampak pada lantai 1 rumah mereka, karena di rumah di sini kebanyakan adalah 2 lantai begitu, maka warga akan dievakuasi di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Kelurahan Kampung Melayu di sini yang lokasinya sekitar 500 hingga 600 meter dari titik kami melaporkan saat ini. Dan juga tadi disampaikan oleh tim SAR yang memang tadi juga berjaga bahwa dikarenakan untuk ruas jalan di area Kebun Pala ini cukup kecil karena ini adalah pemukiman padat penduduk, sehingga untuk evakuasi apabila memang situasi banjirnya parah, ini tidak akan menggunakan perahu karet tapi menggunakan sekoci, sehingga bisa menjangkau ruas-ruas rumah warga yang jalannya cukup kecil. Namun untuk saat ini masih belum dilakukan evakuasi. Nata. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Kebun Pala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, waspadalah terhadap cuaca ekstrim, sirkulasi siklonik, dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memicu potensi pertumbuhan awan hujan. Data dari BMKG hal ini mengakibatkan potensi hujan lebat hingga ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk sebagian wilayah Jawa hingga Papua. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat dan cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai, meliputi di wilayah sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan, kemudian di sebagian besar Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sementara itu pemirsa, banjir juga merendam kawasan flyover Boulevard Jakarta, Jakarta Timur. Ketinggian banjir yang merendam ruas jalan Boulevard Raya Jakarta Timur sekitar 30 hingga 40 cm. Meskipun demikian, sejumlah kendaraan tetap melintasi jalan dari arah Kelapa Gading menuju Boulevard Raya ataupun sebaliknya. Namun banyak juga kendaraan roda 2 yang menunggu banjir untuk melintasi jalan yang masih terendam banjir. Dari jam berapa? Dari jam berapa? Dari malam? Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan kami Camar Henda yang memantau secara langsung situasi terkini di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara siang ini. Baik, selamat siang Camar. Apakah banjir masih merendam kawasan tersebut? Silakan. Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa sampai dengan saat ini ketinggian banjir mencapai 50 cm di kawasan Jalan Boulevard Raya di tempat saya melaporkan saat ini. Tepatnya dari arah Sunter menuju Bekasi dan juga dari arah Pulau Gebang menuju ke arah Jalan Boulevard Raya. Dan nantinya kita akan lihat ke Kelapa Gading. Memang sampai dengan saat ini tepat di belakang saya Nata, ini sejumlah pengemudi masih memaksakan diri untuk bisa menembus genangan air, baik kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan roda 2. Bahkan beberapa di antaranya Nata dan juga pemirsa mengalami mogok ataupun juga mati mesin. Dan tadi pihak dari kepolisian ini sangat sigap untuk bisa membantu, termasuk yang Anda saksikan di layar kaca saat ini. Ini nampaknya ada sedikit kendala yang mulai dibantu oleh pihak kepolisian. Dan beberapa di antaranya memang sangat menyayangkan selalu terjadi banjir setiap ada hujan di malam hari. Bahkan jika hujan lebih dari 2 jam saja, Nata dan juga pemirsa, maka ini bisa menyebabkan banjir di keesokan paginya. Namun banjir kali ini adalah banjir yang terparah karena titik terdalam bisa mencapai 50 cm. Bahkan pada sisi jalan yang menuju ke Sunter, ini bisa mencapai 1 meter, Nata. Nah,
kemudian hal-hal lain yang amat disayangkan oleh masyarakat yang ada di sekitar sini, bahwasanya kita ketahui kawasan Kelapa Gading, kemudian juga Pulau Gebang menuju ke arah Sunter, begitupun sebaliknya merupakan titik utama ataupun juga pusat perekonomian. Sehingga Anda bisa saksikan di samping kiri layar kaca Anda, ini ada beberapa ruko-ruko yang saat ini tidak bisa beroperasi, yang seharusnya dari pukul 7 pagi tadi, ini harusnya sudah bisa beroperasi. Dan kami juga akan menunjukkan kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, apa sebetulnya penyebab dari banjir yang ada di kawasan ini. Salah satunya adalah meluapnya kali ataupun juga aliran kali sungai yang ada di samping kanan saya saat ini. Ini adalah aliran kali Sunter yang biasanya sangat mudah sekali untuk meluap begitu ketika terjadi hujan deras. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tidak berfungsinya pompa air, kemudian juga drainase yang buruk sehingga mempermudah air bisa meluap di kawasan ini. Ini menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya dari pihak Dinas Perhubungan untuk bisa memperbaiki drainase, namun juga kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai karena bisa menyumbat ataupun juga menyendat aliran air yang seharusnya ini bisa lancar mengaliri di aliran kali Sunter ini. Nata dan juga pemirsa, sampai dengan saat ini dapat saya sampaikan bahwasanya situasinya masih sama, bahkan banjir belum surut, dan kita akan melihat nanti apakah akan ada petugas dari Gulkarmat yang biasanya ketika air sudah surut ini berbentuk seperti cekungan, Nata. Jadi ketika ada air yang masuk ataupun juga menggenang di sini, untuk bisa lebih cepat maka akan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mobil khusus secara manual agar kawasan ini bisa segera kering dan juga bisa segera dilalui. Nata, kembali ke Anda. Baik, Camar, terkait dengan pengalihan arus lintas seperti apa di sana? Ya, Nata, ini menjadi salah satu hal yang dipertanyakan oleh masyarakat, apakah ada jalur alternatif lain, tapi bisa saya sampaikan ini sangat disayangkan. 3 jalur alternatif lain yang memang tersedia dari arah Pulau Gebang menuju ke arah Kelapa Gading. Ini seluruhnya tergenang oleh air banjir. Salah satunya adalah di kawasan Arta Gading. Kami tadi juga sempat menanyakan kepada warga yang ada di sana bahwa situasi dan kondisinya masih sama seperti saat ini, masih tergenang oleh banjir sehingga tidak ada pilihan. Apakah Anda akan memilih untuk menunggu terlebih dahulu sampai dengan air surut, atau Anda bisa menggunakan salah satu transportasi yang sudah disediakan, di mana ada angkutan gratis yang disediakan oleh Satpol PP, kemudian juga angkutan gratis dengan menggunakan mobil Dinas Perhubungan, namun harus mengantri. Atau Anda bisa mengikuti ataupun istilahnya bisa numpang ke mobil ekspedisi. Hal-hal tersebut yang juga dilakukan oleh masyarakat. Atau satu lagi pilihannya adalah Anda bisa menggunakan delman. Dengan menggunakan transportasi tradisional tersebut, maka Anda akan bisa melewati kawasan ini. Namun bagi Anda yang menggunakan motor, Anda bisa menitipkan kendaraan Anda di tempat parkir yang ada di Jalan Boulevard, terutama di ruko-ruko ataupun juga pertokoan di samping sebelah utara. Tepatnya secara spesifik dapat saya sampaikan, beberapa masyarakat tadi di titik saya pertama kali melaporkan, mereka menitipkan motor mereka di tempat parkir khusus resmi yang ada di Ruko Boulevard. Sehingga setelah itu Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, atau Anda bisa menggunakan delman, atau Anda bisa menunggu bus Transjakarta yang memiliki ketinggian yang cukup signifikan sehingga bisa menembus kawasan ini, namun akan tersedia pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nata. Baik, Camar Henda melaporkan langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, banjir besar melanda komplek perumahan Berkat Alam Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan hingga membuat sebagian warga mengungsi. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, tim relawan gabungan mengevakuasi warga terendam banjir di 2 kecamatan. Banjir yang semakin tinggi membuat sebagian warga komplek Berkat Alam Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mulai mengungsi. Banjir yang mencapai 1 meter mendam semua rumah warga dan terpaksa menyelamatkan harta benda mereka agar tidak rusak terendam banjir. Dalam put. Sudah hampir setengah meter pula. Sudah berapa hari banjirnya? Udah 2 hari yang di rumah itu 2 hari. 2 hari ini
Kalau jalanan ini sudah lama pula? Kalau jalanan ini setengah bulan dah. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, banjir juga merendam 2 kecamatan di Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Tim relawan gabungan mengevakuasi warga yang akan mengungsi ke rumah kerabat. Debit air terus mengalami peningkatan dan meluas ke sejumlah wilayah akibat limpahan air dari bendungan Benanga dan ditambah lagi hujan yang masih mengguyur kota Samarinda. Tim bencana gabungan dan relawan terus disiap-siagakan di sejumlah titik untuk memantau peningkatan air dan membantu warga yang ingin dievakuasi. Yang ada di posko termasuk relawan terpadu ya, itu terus memantau perkembangan di lapangan, juga termasuk membantu evakuasi, dan perkembangan data itu menjadi basis kami untuk distribusi bantuan yang sedang kita siapkan untuk dapur umum. Warga dan posko darurat sangat membutuhkan bantuan logistik untuk persiapan makanan dan tim kesehatan. Dari Banjar, Kalimantan Selatan dan Samarinda, Kalimantan Timur, Sairi Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan lumpur masih membuat akses jalan desa di Grobogan lumpuh pasca banjir yang terjadi. Warga khawatir adanya banjir susulan karena tanggul sungai masih dalam proses perbaikan. Personil gabungan TNI, Polri, dan relawan bahu-membahu membersihkan lumpur yang merendam Desa Batu Ragung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Lebih dari sepekan, lumpur tebal masih menutupi sebagian besar akses jalan desa dan membuat sejumlah rumah rusak berat. 5 titik tanggul di sepanjang desa yang jebol membuat 13 rumah hanyut terbawa arus banjir. 18 rumah rusak berat dan ribuan rumah lainnya terdampak. Kondisi dusun, khususnya yang Mintreng dan Ringin Kidul yang langsung terkena dampak itu masih lumpuh. Baru alhamdulillah pada hari ini dari teman-teman bantuan semua pihak, kepolisian, TNI, dan semua organisasi yang ada itu bahu-membahu membantu membuka jalan di Dusun Mintreng agar proses evakuasi atau proses penyaluran bantuan bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, warga yang terdampak saat ini masih bertahan di pengungsian. Mereka khawatir jika hujan deras bisa menyebabkan banjir susulan karena tanggul sungai Tuntang yang membentang di belakang desa hingga kini masih proses perbaikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pemirsa, PT KAI mendatangkan sejumlah alat berat untuk memperbaiki rel kereta api yang longsor di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Proses perbaikan yang memakan waktu hingga 10 hari ke depan membuat ribuan penumpang kereta api di Surabaya, Jawa Timur membatalkan perjalanan. Proses perbaikan rel kereta api yang longsor di jalur stasiun Gubuk Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah hingga kini masih dilakukan. Sementara itu, proses perbaikan tanggul jebol juga akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juwana setelah dikoordinasikan bersama PT KAI. PT KAI akan membuat jembatan darurat atau temporary track yang berbasis jembatan, sehingga jika terjadi banjir, maka penyangga rel perlintasan tidak akan ikut terbawa arus sungai Tuntang. Target penyelesaian pembuatan temporary track ini akan dikerjakan dalam waktu 10 hari. PT KAI juga masih memperlakukan rute pengalihan, sehingga jadwal perjalanan kereta untuk saat ini mengalami keterlambatan jadwal tiba di tujuan. Sejumlah alat berat dari PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah telah tiba di stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah untuk mempercepat proses perbaikan rel. Hari ini kita sudah merencanakan penanganan tahap kedua yang kita akan laksanakan sepanjang 10 hari. Jadi kita akan membuat temporary track ya, yang berbasiskan jembatan untuk bisa dilalui kereta api baik di jalur hulu maupun jalur hilir. Sementara itu, lebih dari 4.000 penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya melakukan pembatalan tiket. Pembatalan ini dilakukan karena para penumpang tidak bersedia melanjutkan perjalanannya menyusul penutupan jalur kereta api akibat longsor yang terjadi antara stasiun Gubuk, stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Para penumpang yang membatalkan perjalanan menerima uang pembatalan penuh sesuai dengan harga tiket yang dipesan. Sampai dengan sore kemarin
terdapat 4.514 penumpang yang telah melakukan pembatalan tiket karena adanya perubahan pola operasi tadi. PT KAI membatalkan 100% biaya yang dilakukan sesuai dengan harga yang tertera di tiket. Jalur perlintasan kereta api di Desa Papan Rejo jebol akibat terjang luapan sungai Tuntang. Tanggul sepanjang 300 meter jebol hingga air merusak sarana prasarana PT KAI serta merendam ratusan rumah beberapa hari lalu. Dari Gerobokan dan Surabaya, tim liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai lenggang saat libur Imlek hari ini. Lenggangnya kawasan Puncak diperkirakan terjadi karena hari ini merupakan hari terakhir libur panjang pekan ini. Pemirsa, inilah suasana lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat pada siang ini. Kontras dengan kemarin, kendaraan yang menuju kawasan Puncak Bogor mengalir lancar. Begitupun dengan arah sebaliknya ke arah Jakarta. Tidak terjadi antrian kendaraan. Selain hari libur terakhir, sepinya kawasan Puncak karena cuaca yang belum tentu. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Baik, selamat siang Esra. Bagaimana situasi terkini di Simpang Gadok dalam momen terakhir atau hari libur terakhir Imlek kali ini? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, di momen Tahun Baru Imlek kali ini, pantauan lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat terpantau lancar dan tidak ada ketersendatan sama sekali, baik kendaraan yang mengarah ke Puncak Bogor maupun yang ke arah Jakarta. Ini kami pantau sejak pagi tidak ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Bahkan kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Satlantas Polres Bogor, menyatakan ini terjadi penurunan. Kalau sebelumnya misalnya di hari Sabtu, kemudian Minggu ini mencapai di angka 99.000 hingga 100.000 kendaraan yang melakukan pergerakan. Nah, untuk hari ini hanya ada 10.000 perkiraan dari Satlantas Bogor yang melakukan pergerakan pada hari ini. Terkait hal ini juga kebijakan untuk rekayasa lalu lintas ini sudah ditiadakan. Kalau tadi sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi ini sempat diberlakukan sistem ganjil genap. Namun ini sudah ditiadakan dan nantinya akan diberlakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional atau melihat nanti bagaimana pergerakan maupun terkait volume kendaraan. Karena kita ketahui dari Puncak Bogor masih menjadi magnet, masih menjadi primadona bagi masyarakat untuk menghabiskan hari libur, apalagi di momen libur Imlek kali ini. Nah, karena cuaca di Bogor kerap kali diguyur hujan, dari Satlantas Bogor menerapkan ataupun menghimbau kepada masyarakat agar terus berhati-hati di jalan, kemudian memastikan kendaraan dalam keadaan prima, dan mengingat jalanan yang terbilang licin untuk memastikan juga kesehatan dalam keadaan prima. Demikian Nata yang bisa kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Esra Ambarita melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, libur panjang arus lalu lintas menuju Pantai Carita Anyer macet hingga 8 km. Selain di Anyer, kemacetan juga terjadi di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Antrian kendaraan terjadi hingga 8 km akibat banyaknya kendaraan yang akan melakukan perjalanan balik dari kawasan Pantai Carita dan Anyer. Hal ini diakibatkan tingginya animo masyarakat yang berwisata di kawasan pantai, memanfaatkan momen libur panjang Isra Miraj dan libur Imlek. Untuk mengurai kemacetan, Polres Cilegon menerapkan sistem satu arah di kawasan Ciwandan. Sistem one way mulai diberlakukan pada Senin sore. Di Yogyakarta, kepadatan arus lalu lintas terjadi dari Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali menuju kawasan Malioboro. Kepadatan kendaraan ini mencapai puncaknya pada sore hari. Meski macet, para wisatawan tetap memilih Malioboro sebagai tujuan wisata lantaran ingin menikmati suasana ikonik di kota pelajar ini. Tujuannya memang mau liburan ya, karena libur panjang ini kan suasananya lumayan rame dari hari Jumat. Dari hari Jumat itu sudah rame semua tempat wisata. Selain menikmati lokasi wisata, kawasan Malioboro juga dipadati pengunjung yang berbelanja oleh-oleh seperti baju batik, kaos, dan jajanan khas Yogyakarta. Tim Liputan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sakit hati menjadi pemicu pembunuhan sadis yang dilakukan oleh pelaku mutilasi wanita di Ngawi, di mana jasad korban ditemukan di dalam koper. Sementara CCTV sebuah hotel di Kediri merekam pelaku sedang memasukkan sebuah koper yang diduga berisi jasad korban ke dalam mobil. CCTV sebuah hotel di Kediri merekam tersangka mutilasi Rohmatri sedang mengeluarkan koper merah dari kamar hotel dan memasukkannya ke dalam mobil. Koper merah muda tersebut diduga berisi jasad Uswatun Hasanah usai dimutilasi. Polisi menduga di kamar hotel itulah tersangka mengeksekusi sadis Uswatun sebelum jasadnya dibuang di Ngawi. Dalam CCTV juga terlihat kerabat tersangka yang tidak mengetahui ada jasad di dalam koper. Polda Jawa Timur sendiri berhasil mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rohmatri terhadap Uswatun Hasanah yang jasadnya termutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku kemudian membuang potongan tubuh korban di Ngawi serta kepala dan kaki korban dibuang di Trenggalek. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis dipicu cemburu karena korban yang sering mengajak pria lain ke dalam kamar kosnya. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Nah, korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara ayah korban mutilasi yang ditemukan di Ngawi meminta pelaku dihukum mati. Selain itu, pihak keluarga juga berharap segera mendapatkan menerima potongan tubuh korban yang lainnya untuk segera dimakamkan. Pihak keluarga Uswatun Hasanah, korban mutilasi yang ditemukan di koper masih menunggu bagian tubuh korban lainnya untuk dikuburkan bersama tubuhnya di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kepala korban yang ditemukan di Trenggalek dan kaki di Ponorogo sampai saat ini masih diamankan di Polda Jawa Timur untuk proses penyidikan. Sementara itu, ayah kandung korban ingin pelaku pembunuh anaknya itu dihukum mati. Ya jelas harus dihukum berat. Jadi kalau bisa ya anak saya sampai jadi korban ya harus dihukum mati. Berarti Mbak Us itu pernah mengajak pulang? Pernah. Dikenalkan sebagai apa Pak? Ya. Dikenalkan ke Bapak sebagai suaminya gitu? Iya. Ya. Suami atau teman Pak? Dikenalkan sebagai suami atau teman? Suami. Nah, saya tidak merasa untuk wali. Ya. Jadi saya ya berontak saat itu. Polres Blitar Kota menerjunkan 3 anggota untuk membantu memulihkan psikologis keluarga, baik anak dan orang tua korban. Pemirsa, video amatir memperlihatkan rekaman pasca penembakan 6 WNI oleh petugas Malaysia. 1 orang meninggal dunia sementara 5 lain dalam penanganan medis di Malaysia. Nah, tumbuh hai. Mutangkut ini. Yan bang, kalau mau abang pekek sih kan dia doli ya. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dalam peristiwa ini, 2 WNI diketahui merupakan warga Aceh.
Salah satunya adalah Andri Ramadana mengalami luka tembak di lengan, dan satu lainnya adalah Muhammad Hanafiah yang mengalami luka tembak di bagian paha. Sementara satu orang WNI yang meninggal atas nama Basri merupakan warga Riau. Aksi petugas Malaysia terhadap imigran Indonesia ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak yang meminta pemerintah Malaysia mengusut tuntas peristiwa ini. Dalam hal ini kita mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bersikap dan mengambil tindakan kepada pelaku penembakan warga Indonesia yang ada di perairan Malaysia. Dan kita minta untuk menyeret ke pengadilan karena tindakan yang dilakukan mereka adalah tindakan yang tanpa peri kemanusiaan. Kini para korban masih dalam perawatan di 2 rumah sakit di Malaysia, di antaranya Hospital Serdang Selangor dan Hospital Kelang Selangor. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Kasus penembakan WNI di perairan Malaysia terus berlanjut. Pemerintah pun mendorong otoritas Malaysia untuk transparan dalam menangani kasus tersebut. Meski terus menjadi sorotan, namun hingga kini pemerintah Indonesia masih menunggu otoritas Malaysia membuka akses pendampingan terkait kasus penembakan WNI di perairan Malaysia. Lantaran hingga kini akses ke korban baik yang masih hidup maupun meninggal dunia sangatlah terbatas. Kalau kontak langsung belum boleh karena itu masih dalam pengawasan DPR. Kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum di sini membuka transparansi. Kemenlu sendiri mengungkapkan identitas WNI yang meninggal dunia. Korban tewas adalah WNI berinisial B berasal dari Riau. KBRI pun baru bisa mendapat akses untuk temui korban luka-luka pada Rabu 29 Januari 2025. Sebelumnya dari hasil investigasi sementara pemerintah Indonesia, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung RHU Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Otoritas Malaysia telah keluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli Otoritas Maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya Pulau Keri. 1 korban tewas di tempat, 4 korban terluka dibawa ke rumah sakit berbeda, yaitu 1 orang dibawa ke rumah sakit Klang, 3 orang lainnya dibawa ke rumah sakit Sultan Idris Shah di Serdang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Dirjen Perlindungan WNI Kemlu Juda Nugraha menyebut jika pemerintah RI hanya mendapatkan informasi dari proses penyelidikan kasus penembakan WNI di Malaysia. Namun pihaknya akan memperbolehkan untuk menemui korban selamat. Selama proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Malaysia, hanya informasi saja yang kita terima. Nah, saat ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan dan berjumpa langsung dengan WNI. Itu memang hak akses kekonsuleran itu sudah diatur berdasarkan Konvensi Wina 1961 bahwa perwakilan negara asing bisa bertemu dengan warga. Pemirsa, TNI Angkatan Laut dan Ditpol Airut Polda Banten bersama dengan nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut di perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut di hari ke-7 ini kurang maksimal. TNI Angkatan Laut dari Lanal Banten dan Ditpol Airut Polda Banten bersama nelayan kembali melanjutkan pembongkaran pagar laut perairan Kronjo dan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran pada hari ke-7 melibatkan 180 personil gabungan ini dilakukan di perairan Kronjo hingga perairan Mauk. Kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 2 meter membuat pembongkaran pagar laut tidak maksimal. Pasalnya, kapal nelayan yang digunakan untuk melakukan proses pembongkaran terombang-ambing di tengah laut sehingga menyulitkan petugas saat mencabut pagar bambu. Kondisi gelombang laut yang cukup ekstrim membuat proses pembongkaran ditunda lantaran khawatir dengan keselamatan petugas dan nelayan yang melakukan pembongkaran. Untuk hari ini, di hari ke-7 ini, kendala saat ini yang kita hadapi adalah masalah cuaca. Kalau dari kemarin, dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, kita bisa maksimal melaksanakan pencabutan pagar laut. Tapi untuk hari ini, kendala cuaca cukup
mengganggu pekerjaan sehingga untuk hasil tidak maksimal. Biasanya kita bisa mendapatkan 500 sampai 1 km dalam sekali pencabutan dalam satu hari. Tapi untuk hari ini karena ketinggian gelombang 1,5 sampai 2 meter, pencabutan pagar bambu tidak bisa maksimal dan hanya beberapa kapal nelayan saja dibantu dengan dari unsur lanal dan unsur dari Dirpol Air yang bisa melaksanakan kegiatan, dan itu pun tidak dapat berlangsung dalam waktu lama dikarenakan kondisi cuaca. Diketahui TNI Angkatan Laut bersama nelayan hingga hari ke-6 sudah berhasil membongkar pagar laut sepanjang 18,7 km. Pagar laut yang sebelumnya membentang 30,16 km kini hanya tinggal tersisa 11,46 km. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Perkembangannya ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah. Padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Beliau sudah menerima laporan bahwa hal ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Oleh karena itu, mari kita percayakan kepada Menteri ATR, Kepala BPN untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal ini harus diproses secara hukum lebih lanjut. Tidak hanya di wilayah Tangerang, pagar laut juga ditemukan hingga di desa Padeleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Warga menduga pemasangan pagar laut dilakukan oleh warga luar wilayah Serang. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP merespon adanya temuan pagar laut di perairan Desa Pedaleman, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Menurut nelayan setempat, mereka tidak mengetahui proses pemasangan pagar laut serta pihak yang memasang. Pihak KKP memastikan pagar laut tersebut masih berkaitan dengan keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km yang berada di perairan Tangerang, Banten. Nelayan pun mengaku merasa dirugikan dengan adanya pagar laut tersebut karena harus memutar jauh untuk masuk ke laut lepas. Kan biasanya saya kan nelayan angkot ikan. Semenjak ada pagar ini saya dicater kan, oke ini arah Kulon. Saya kan nggak berani karena ada pagar. Kalau nggak ada pagar ini kan keluar dari pancir aja kan kita belok aja kan. Semenjak aja pagar ini mah ke tengah dulu. Oh, muter dulu. Iya, saya kan baru kecil, takut. Kena dampak, apalagi musim ombak. Nelayan merasa dirugikan dengan adanya pagar laut tersebut karena harus memutar untuk menuju ke laut lepas. Pemasangan pagar laut di Desa Pedalaman diduga diperkirakan sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kritikan pedas ditujukan kepada PSSI usai Garuda Nusantara gagal meraih kemenangan di turnamen pemanasan jelang Piala Asia U20. Skuad asuhan Indra Syafri 2 kali kalah saat melawan Yordania dan Suriah. Garuda Nusantara mendulang hasil negatif dalam turnamen Mandiri Challenge Series 2025. Di laga perdana, Indonesia kalah 1-0 melawan Yordania. Sementara di laga kedua, skuad Merah Putih harus mengakui keunggulan Suriah 2 gol tanpa balas. Hasil ini membuat pelatih Indra Syafri harus melakukan evaluasi. Hal senada juga disampaikan Garuda fans di sosial media.
Kritikan pedas ditujukan kepada PSSI dan Coach Indra Safri. Timnas Indonesia harus berbenah diri jika ingin hasil terbaik di Piala Asia U20 nanti. Dalam turnamen pemanasan jelang Piala Asia ini, Indonesia masih akan berhadapan dengan India di laga terakhir Kamis besok. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, pemerintah telah resmi menurunkan biaya ibadah haji tahun 2025. Untuk itu, pembayaran biaya haji lebih murah, turun dibandingkan tahun 2024 yang lalu. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH tahun 2025 bisa turun, di mana pemerintah melalui Kementerian Agama bersama dengan DPR RI menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk jemaah reguler. Menteri Agama menegaskan dengan adanya penurunan biaya haji ini diharapkan tidak ada lagi pungutan yang membebani jemaah. Selain itu, pemerintah berharap penurunan biaya haji ini tidak akan mengurangi kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Badan Penyelenggara Haji atau BPH berjanji akan terus transparan dalam pengelolaan dana, alokasi kuota hingga penyediaan fasilitas bagi para jemaah di Tanah Suci. Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf menegaskan meskipun dirinya telah ditetapkan penurunan haji harus disetor para jemaah haji, tentu tidak akan mengurangi kualitas layanan ibadah haji. BPH berjanji akan terus meningkatkan pengelolaan haji secara terencana dan juga akuntabel, termasuk perbaikan fasilitas jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Menurutnya, langkah ini perlu dioptimalkan demi memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan para jemaah Indonesia. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji kita. Karena itu mau nggak mau kita harus bekerja keras agar pelayanan haji kita akan semakin memuaskan bagi para jamaah haji kita. Tahun ini kita belum menyelenggarakan, kita masih menjadi pendukung dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 ini. Pendukung bagi Kementerian Agama. Walaupun begitu, dalam banyak hal kita juga sudah proaktif ke dalam kegiatan ini, termasuk ke penyusunan BPIH, kemudian verifikasi berbagai vendor di Saudi, kemudian juga kita ikut memastikan bahwa proses pelaksanaan seleksi petugas haji itu benar-benar transparan dan bagus. Pemirsa, 100 hari sudah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Dan mari kita lihat bagaimana kepuasan masyarakat atas pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintah Prabowo Gibran genap 100 hari memimpin Indonesia. Rakyat pun menyoroti sejumlah kebijakannya. Lembaga survei Litbang Kompas telah mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Hasilnya, 80,9% warga Indonesia menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan ketidakpuasannya. Sementara 89,4% menyatakan keyakinannya atas pemerintah Prabowo Gibran. Hanya 10,6% menyatakan tidak yakin. Presiden Prabowo pun tegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus naik. Tingkat kepuasan yang mencapai 80% ini sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak Januari 2015. Meski belum sempurna, namun hasil survei menandakan rakyat optimis atas pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 yang lalu, Presiden Prabowo Subianto aktif bertemu dengan pemimpin negara lain untuk memperkuat hubungan bilateral dan juga multilateral. Hal ini merupakan penumbuhan optimisme bahwa Indonesia mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global. Indonesia telah memasuki era baru dalam politik luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Sejak pemilihan Presiden 2024, Prabowo telah terlibat di luar negeri dengan para pemimpin asing dan menjadi salah satu Presiden Indonesia pertama yang memanfaatkan momentum selama masa transisi untuk memperkuat hubungan dengan mitra. Sementara Prabowo memulai lawatan pertamanya usai dilantik sebagai Presiden ke Tiongkok, kemudian dilanjutkan ke Amerika Serikat. Dengan menghormati undangan dari dua negara besar tersebut, Prabowo memahami psikologi kedua negara yang ingin menjadi sentral bagi semua negara. Prabowo dinilai tengah mengupayakan keseimbangan global antar negara adik kuasa. Selanjutnya saat menghadiri KTT APEC di Lima, Peru, Prabowo mengangkat isu perekonomian global dan menyatakan komitmen Indonesia mendukung perdagangan yang adil di Asia Pasifik. Dalam kunjungan ini, Prabowo sekaligus menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru atau El Sol del Peru dari Presiden Peru Dina Boluarte. Dalam lawatannya di India, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kerjasama kemitraan ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan India. Prabowo bahkan membuka peluang investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk memajukan perekonomian tanah air. Lawatan Presiden Prabowo ke sejumlah negara untuk pertemuan bilateral dan multilateral merupakan langkah awal penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Politik bebas aktif yang secara konsisten dipilih pemerintah Republik Indonesia hadir dalam bentuk berbeda di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan membuka harapan besar bahwa Indonesia akan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam dinamika global yang penuh ketegangan geopolitik maupun ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ekonom senior Indef Didik Rahbini menilai capaian 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran belum memperlihatkan strategi dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Indonesia dinilai akan terus tertinggal dari negara kawasan ASEAN jika pemerintah tidak bisa meyakinkan investor untuk menanamkan modal di industri dalam negeri. Didik menjelaskan dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, arah pembangunan yang diusung program Asta Cita belum terstruktur dengan baik. Pemerintah masih sibuk dengan reorganisasi pemerintahan yang pada akhirnya tidak banyak membantu capaian 100 hari kerja. Padahal Didik menilai arah kebijakan dan kepastian hukum bagi investasi sangat diperlukan, sehingga mimpi pertumbuhan ekonomi 8% dapat terwujud. Indef juga menyoroti kebijakan pemerintah seringkali belum sepenuhnya mendukung perkembangan sektor industri melalui insentif yang memadai. Sehingga hal ini menyebabkan banyak perusahaan lebih memilih negara lain seperti Thailand atau Vietnam sebagai basis produksi. Ya, evaluasi yang harus kita evaluasi dan saran saya, ya, pembangunan ekonomi ini, Bank Dunia itu lebih realistis melihat keadaan. Tumbuh 5% nggak akan bergerak kemana-mana, ya. Tapi semangat Pak Prabowo yang menggelegar, ya, itu tumbuh 8%, ya. Itu angka cita-cita, ya, boleh saja, ya. Nah, kalau tidak bisa nggak, kita pernah bisa. Taiwan Vietnam bisa tumbuh 7% sekarang. Dan investasinya kaitannya dengan hukum. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana situasi arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan.
Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Hujan besar yang melanda Ibu Kota DKI Jakarta sejak malam tadi mengakibatkan beberapa ruas jalan di Ibu Kota DKI Jakarta mengalami banjir. Salah satunya di kawasan Kelapa Gading ini. Pemirsa, seperti yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Kelapa Gading, di mana aktivitas kendaraan yang akan mengarah ke Arta Gading dari arah Kelapa Gading ini sedikit mengalami terhambat imbas banjir dari malam tadi hingga saat ini. Banyak pengendara yang terjebak pada suasana banjir ini sehingga mereka tidak bisa kembali ke rumah. Dan sampai saat ini ada beberapa kendaraan yang mencoba untuk melintasi banjir ini, namun untuk debit air saat ini belum bisa dilewati untuk pengendara roda 2. Untuk itu kami harapkan Anda untuk tetap bersabar hingga debit airnya turun sehingga kendaraan Anda tidak mengalami trouble ataupun macet di tengah banjir. Dan untuk pengalihan arus lalu lintas di kawasan ini pun sudah dilakukan oleh anggota kami di lapangan dari Polsek Kelapa Gading, di mana sudah ditutup jalur arus lalu lintas dari arah Kelapa Gading yang akan mengarah ke Arta Gading. Begitupun dengan dari arah sebaliknya di Arta Gading pun ditutup. Jadi sehingga tidak ada kendaraan yang diperbolehkan melintas di kawasan banjir ini, namun masih ada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang akan melintas. Hal ini karena mereka sudah terjebak banjir sejak malam tadi dan belum bisa pulang ke rumah. Untuk itu pemirsa di rumah, kami harapkan Anda untuk dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan kenyamanan Anda dalam perjalanan, seperti kendaraan Anda untuk tidak berakibat pada macet karena kemasukan air di mesin kendaraan Anda. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk menciptakan kenyamanan Anda serta keamanan dalam berlalu lintas. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Kelapa Gading. Nata, kembali ke Anda. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kemeriahan perayaan Imlek begitu terasa di kawasan Petak 9. Dan sudah ada rekan kami Galuh Pandu di lokasi. Halo Galuh, wah meriah sekali ya di sana. Halo Nata dan pemirsa, benar meriah sekali di kawasan Petak 9. Kami tadi disambut dengan berbagai macam ornamen bernuansa Imlek, berwarna merah dan juga emas. Dan hari ini kita menyambut dengan tema ular kayu. Dan tepatnya saat ini saya berada di kawasan Vihara Dharma Bakti sebagai salah satu tempat jujugan para masyarakat Tionghoa untuk melaksanakan ibadah dan juga sembahyang. Tapi seperti apa kemeriahan dalam perayaan Imlek kali ini? Kita akan ketahui informasinya selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Siang. Ada kembali menyaksikan Sindo Siang pemirsa bersama saya Galuh Pandu. Dan pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kemeriahan perayaan Imlek 2576 Pongseli di tahun 2025 ini. Dan meskipun sejak semalam Jakarta diguyur hujan sehingga masyarakat cukup tersendat untuk melakukan peribadatan pada malam hari, namun di pagi hari ini cuaca sudah mulai cerah kembali dan masyarakat berbondong-bondong datang ke salah satu vihara tertua di Jakarta,
Jakarta yang sudah berdiri sejak 1650, yaitu Vihara Dharma Bakti tempat saya berdiri sekarang. Dan dapat Anda lihat di sekitar saya masyarakat khususnya umat Tionghoa dan umat Konghucu sudah melakukan beribadah dan memohon kepada para dewa-dewi yang ada di sini untuk semakin mengeratkan hubungan mereka dengan para leluhur, memohon kepada para leluhur dan juga dewa agar diberikan keberkahan, kebahagiaan dan juga kemakmuran di tahun yang baru ini. Terlihat masyarakat di sini memohon kepada dewa dan dewi di sini, kemudian juga ada altar yang berisikan perjamuan-perjamuan, ada buah-buahan, ada kue keranjang, dan yang mendominasi di sini adalah salah satunya di sebelah sini. Saya akan tunjukkan kepada Anda, yaitu buah jeruk. Ada buah jeruk, ada kue keranjang, yang mana buah jeruk ini menunjukkan simbol kebahagiaan dan juga simbol kemakmuran. Kemudian kue keranjang ini, lengketnya kue keranjang ini menunjukkan atau menyimbolkan bahwa dalam menjalin silaturahmi, menjalin kekerabatan itu harus erat dan juga harmonis. Dan pemirsa, kemudian saya juga akan ajak Anda untuk melihat di sebelah sana ada dupa, yang mana dupa ini adalah menunjukkan hubungan spiritual antara manusia dengan dewa. Sedangkan asap-asap dupa ini adalah simbol yang menghubungkan hubungan manusia secara spiritual dengan dewa-dewa, sehingga doa-doa yang diharapkan dan juga disampaikan oleh masyarakat di sini, khususnya umat Konghucu dan juga masyarakat Tionghoa, bisa sampai ke langit dan juga dikabulkan oleh para dewa-dewa. Dan tentunya sejak pagi kami melihat di sini ratusan masyarakat Tionghoa datang ke Vihara Dharma Bakti untuk beribadah, dan secara silih berganti mereka datang ke sini. Dan kawasan Petak 9 tadi sepanjang kami berjalan di sini juga dihiasi dengan berbagai macam ornamen-ornamen bernuansa khas Imlek dengan lampion-lampion yang menunjukkan simbol serta harapan. Juga dihiasi dengan berbagai macam vas-vas dan bunga-bunga yang indah di dalamnya yang menunjukkan simbol keindahan dan juga simbol harapan baru di tahun 2025 ini. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang ada di sini yang baru saja melaksanakan ibadah di Vihara Dharma Bakti. Halo, selamat pagi Kak. Dengan siapa? Sensen. Dengan Sensen. Boleh berbincang sebentar ya? Oke, Kak Sensen ini tadi sudah melaksanakan ibadah. Nah, harapannya di tahun ini apa nih Kak Sensen? Semoga sehat selalu aja sih, terus bahagia dan juga bisa berlimpahan rezeki. Banyak rezeki buat semua keluarga. Tadi kegiatan ibadahnya di sini apa saja Kak Sensen, mungkin bisa ceritakan ke pemirsa? Iya, sembahyang aja sih dengan dupa, terus juga sembahyang juga untuk di setiap sectionnya. Ada yang ingin disampaikan nggak di tahun baru ini? Semoga semuanya happy-happy, sehat semuanya, dan semuanya hoki dan banyak rezeki. Oke, tapi kan ini kemarin sempat hujan ya, berarti kemarin nggak ibadah di malam hari atau gimana nih? Enggak sih, makan keluarga aja biasanya. Akan bareng sama keluarga, jadi karena di sekarang udah cerah, ibadahnya dipindah di pagi hari ini. Oke, ada agenda apa lagi selain ibadah di sini? Mengunjungi keluarga aja sih biasanya. Kumpul sama keluarga ya. Semoga Kak Sensen dan juga keluarga tetap harmonis, penuh dengan berkah. Sinian kuale, gongsi pacar. Terima kasih Kak Sensen. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan warga yang ada di sini. Dan tentunya perayaan Imlek ini bukan hanya di Jakarta saja, tapi di Singkawang, Kalimantan Barat ini ada perayaan Imlek yang juga turut menyita perhatian warga, yaitu ada replika raksasa ular yang melingkari lapangan Stadion Kridasana. Seperti apa liputannya? Berikut informasinya untuk Anda. Sio Ular Tanah menjadi tahun yang spesial pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2025 ini. Pernak-pernik dan hiasan khas Imlek seperti lampion, bunga mehua, dan ornamen ular mempercantik sejumlah titik keramaian di pusat kota Singkawang. Salah satu hiasan yang begitu mencolok pada perayaan Imlek tahun ini adalah replika ular raksasa yang melingkar di lapangan Stadion Kridasana.
Ular raksasa ini berwarna merah muda dengan lebar 3 meter dan panjang 239 meter. Dengan diameter tubuh yang besar, pengunjung dapat masuk ke dalam tubuh ular raksasa ini dengan hanya membayar tiket seharga Rp20.000. Terowongan pada tubuh ular raksasa ini menghubungkan dengan pintu Taman Sio dengan konsep pegunungan. Memang kita bikin ukuran yang luar biasa. Nah, kita namainya ular raksasa. Dan di dalam ular itu diameternya 3 meter, panjangnya 239 meter. Dan itu semacam terowongan, bisa dilalui orang, seperti tadi yang kita lihat. Dan di dalam itu terdiri permainan lampu-lampu. Jadi bermacam spot foto. Pada malam hari, pengunjung juga bisa menikmati hiasan lainnya seperti lampion dan hiasan khas Imlek lainnya. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Wow, ada replika ular raksasa di Singkawang. Jadi pengen berangkat ke Singkawang sekarang buat foto-foto di sana. Tapi pemirsa, buat Anda yang hari ini merayakan Imlek tapi harus bekerja seperti saya, nggak apa-apa, jangan berkecil hati karena Imlek juga bisa dilaksanakan bersama dengan keluarga. Jadi misalnya pulang kerja nih, bisa nanti sama keluarga jalan-jalan. Nah, seperti yang dilakukan oleh maksud kami Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang mengajak keluarga, istri beserta 2 anaknya untuk berjalan-jalan di Pasar Atom Surabaya untuk membeli aneka aksesoris yang bernuansa Imlek. Seperti apa? Kita lihat sama-sama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Pasar Atom Surabaya, Jawa Timur. Wapres didampingi sang istri Selvi Ananda serta kedua anak mereka. Wapres berkeliling di sudut Pasar Atom sembari membeli aksesoris Imlek dan memborong aneka jajanan mulai dari cakwe, paneleh hingga manisan. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto. Ya, untuk menikmati suasana Imleknya, ya, dengan barongsainya, membeli pernak-pernik Imlek, ya, kemudian juga makanan khas sini, yaitu peneleh itu, ya, cakwe peneleh, dan kita menikmati ya makanan-makanan seperti Chinese lainnya. PJ Gubernur Jawa Timur menambahkan kunjungan dadakan Wapres karena ingin tahu Pasar Atom yang legend dan dikenal sebagai pusat jajanan tradisional. Setelah menikmati jajanan di Pasar Atom, Wapres dan keluarga meninggalkan lokasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Nah, itu dia pemirsa, ada esensi untuk tetap memaknai perayaan Tahun Baru Imlek bersama dengan keluarga. Nah, tapi ngomong-ngomong soal keluarga, ini biasanya identik dengan makan bersama dengan keluarga. Ketika makan bersama, biasanya kita bingung nih, pilih menu apa ya untuk makan bersama. Dan berikut adalah liputan rekomendasi santapan spesial Imlek 2025. Tahun Baru Imlek atau Chinese New Year yang bertepatan dengan libur panjang, saya akan mengajak Anda untuk mencoba kuliner khas yang berbeda dengan yang lain. Ya, sebuah restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan menawarkan ragam menu makanan yang lezat. Cocok bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi kuliner Imlek bersama keluarga. Namun jangan khawatir, semua menu yang disajikan di sini halal. Tersedia pula makanan yang nikmat dan sehat bagi para penikmat vegetarian. Semua dibanderol dengan harga terjangkau mulai dari Rp80.000. Sejumlah menu menjadi andalan di sini. Ada roasted Peking duck atau bebek panggang, chicken congee, bubur lembut nan gurih, black vinegar cabbage, menu sayur kol yang renyah, dan yang ini dia jagoannya,
whole country chicken. Cita rasa gurih asin menyatu dalam ayam rebus yang dimarinasi dengan bumbu homemade resep yang disajikan dingin. Tak hanya makanan, minuman sehat juga ada pemirsa. Dragon Colada, minuman jus buah naga dan nanas ditambah sirup leci. Segarnya. Pemirsa, saya udah selesai cobain ini semua dan ternyata satu pun gak ada yang gagal. Menunya semuanya enak dan favorit saya yaitu whole country chicken. Jadi dia ini rasanya asin, gurih dari bawang putihnya. Pokoknya enak banget. Dan disempurnakan dengan minuman ini, Dragon Colada, yang rasanya seger banget dari buah-buahannya. Nah, jika Anda tertarik untuk coba ini semua, Anda bisa langsung datang ke restoran ini, ada di Jakarta Selatan. Dan tentunya nggak usah khawatir karena ini semua halal dan harganya terjangkau. Dari Jakarta, Jessica Winoto dengan juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Gosip Pacai, saya lanjut makan, bye-bye. Negeri tirai bambu memiliki makanan yang turun-temurun diwariskan dari zaman dahulu hingga sekarang masih tetap ada. Salah satunya adalah roti mantau atau mantau. Mantau merupakan makanan pokok di daerah China bagian utara. Mantau sekilas terlihat seperti bakpao yang juga merupakan makanan khas China. Di Indonesia tersedia juga mantau dengan isian daging sapi rendang menawarkan cita rasa tradisional. Selain rendang, ada beberapa topping sebagai pelengkap kuliner unik ini, yakni keju mozzarella, telur ikan salmon, serta saus mayones dan sayuran selada. Banyaknya topping pada sajian mantau rendang ini cukup menggugah selera penikmatnya, apalagi tekstur daging yang empuk dengan bumbu rendang yang meresap. Sehingga sajian ini sangat nikmat untuk menu makanan Imlek. Untuk membuat mantau rendang dibutuhkan bahan roti mantau, roti yang mirip dengan bakpao. Kemudian olahan daging rendang dan sayuran selada. Pertama-tama tumis daging dengan bumbu rendang dan jadikan isian roti mantau. Tambah dengan keju mozzarella serta beri saus mayones. Mengangkat lokal makanan kita bikin ke internasional biar lebih beda. Makanya kita fusion kan. Yang mantau biasanya beef kita pakai makanan isinya masakan Chinese, kita bikin yang isinya Indonesia. Jadi ada yang beda. Nah, kesini ada yang ciri khasnya. Bagaimana? Mudah bukan untuk memasak mantau rendang? Anda pun bisa mencobanya sendiri di rumah untuk sajian pada tahun baru Imlek bagi Anda yang merayakan. Gimana pemirsa, kalau lihat yang enak-enak gini rasanya langsung pengen berangkat makan sekarang juga ya. Tapi kalau ngomongin soal Imlek, bukan cuma kuliner saja yang khas, tapi ada berbagai macam tradisi Tionghoa yang menyimbolkan harapan, kesejahteraan, dan juga keberuntungan. Dan apa saja itu? Kita simak liputannya bersama. Biasanya warga Tionghoa merayakan tahun baru Imlek dengan beragam acara. Mulai dari tradisi sembahyang kepada leluhur, menikmati makan khas Imlek bersama keluarga, festival barongsai atau lampion, hingga berburu angpao. Kemeriahan nampak juga terlihat dari pernak-pernik Imlek yang melambangkan kemeriahan akan membawa banyak rezeki pada tahun ini. Bagi warga Tionghoa, perayaan Imlek diawali dengan melakukan sembahyang samsipu kepada dewa dan mendoakan leluhur. Barulah tepat di hari perayaannya hari ini, para umat menuju vihara melakukan beberapa tradisi sembahyang kepada para dewa. Di vihara terlihat semarak dengan ornamen serba merah yang menghiasi hampir setiap sudut. Pernak-pernik Imlek melambangkan harapan keberuntungan dan kebahagiaan, sementara lilin-lilin besar menyala sebagai simbol penerangan dalam kehidupan. Persembahan berupa buah-buahan dan bunga juga tampak memenuhi altar utama vihara. Imlek juga kental akan tradisi kulinernya. Beberapa makanan khas Imlek membawa makna baik bagi umat Tionghoa, seperti ikan bandeng. Menyantap ikan bandeng saat Imlek diharapkan mampu membawa keberkahan bagi keluarga. Ada juga kue keranjang. Perayaan Imlek tidak lengkap rasanya tanpa kehadiran kue keranjang.
di mana proses pembuatan kue keranjang sendiri masih menggunakan cara tradisional. Proses memasaknya pun masih menggunakan kompor minyak hingga 7 jam lamanya. Proses tradisional ini masih dipertahankan untuk menjaga cita rasa yang khas. Kue keranjang dengan bentuk dan tekstur yang lengket diartikan sebagai lambang keakraban dalam satu keluarga. Kemeriahan menyambut Tahun Baru Imlek 2576 memiliki khas dekorasi, biasanya didominasi warna emas dan merah guna menyambut tahun ular kayu. Tidak ketinggalan, tarian barongsai juga digelar meriah diiringi dengan musik khas dari tabuhan drum. Pemilihan warna barongsai juga khusus dan memiliki makna tersendiri seperti hijau melambangkan pertemanan, merah keberanian, putih kesucian, emas kegembiraan, hitam keingintahuan tinggi, kuning keberuntungan dan ketulusan hati. Tim Liputan iNews melaporkan. Tradisi-tradisi yang disebutkan tadi, ada satu lagi tradisi masyarakat Tionghoa yang ini identik dengan Imlek. Salah satunya adalah pangsen, yaitu melepaskan makhluk hidup ke udara. Nah, di samping saya ini sudah bersiap-siap untuk melepaskan burung ke udara. Langsung saja kita lihat sama-sama. Dan ini adalah sebagai salah satu simbolisasi karma baik ya, agar mendapatkan apa yang diharapkan. Sudah berhasil dilepaskan. Cici, ada harapannya di tahun ini? Ya, semoga semakin baik ya di 2025 ini ya. Amin. Indonesia semakin jaya, semakin maju. Amin. Semakin baiklah ke depannya di tahun ini. Oke. Dengan Cici siapa? Cindy. Cici ini terima kasih banyak. Semoga harapannya terkabul di tahun ini dan selamat Tahun Baru Imlek. Sukses selalu. Dan itulah tadi pemirsa keseruan perayaan Imlek di kawasan Petak 9 khususnya di Vihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat. Dan mudah-mudahan tahun ini memberikan keberuntungan, kebahagiaan dan juga kesejahteraan untuk kita bersama. Dan demikian akhir dari Sindo siang kali ini. Saya Galuh Pandu mewakili kerapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan tentunya kami ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Se Nian Kuale Gong Si Facai. Bye-bye.